Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, eh, siswa kelas 10 IPS 1 sampai dengan IPS 3 ya, SMA Negeri 1 Garut. Pada pertemuan kali ini Senin tanggal 9 bulan 8 2021. Di sini kita akan mulai membahas bab 1 yaitu informatika dan keterampilan generik ya. Jadi kalian di Google Classroom itu ada informasi materi ya. Yang pertama di sini kalian eh, harus mengikuti uraian yang telah disiapkan, uraian yang ada pada Google Classroom. Yang pertama adalah isilah absensi pada link yang sudah disediakan di bawah ini. Nah, kalian tinggal klik saja, ini absensinya. Kemudian pelajari ya bab 1 informatika dan keterampilan generik pada link di bawah ini. Jadi ini absensinya, ini adalah materinya. Kemudian video penjelasan ya, ini eh, sedang Bapak siapkan. Jadi nanti ada link di materinya di sini ya, di link informatika dan keterampilan generik. Nah, kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom ya, privat atau eh, melalui booth chat yang telah disiapkan atau melalui discuss halaman komentar ya. Baik, kita langsung buka materinya. Jadi nanti kalian pada saat memulai eh, jam pelajaran, kalian harus mengisi dulu absen ya. Jadi kita mulai jam pelajaran tuh jam 7.10. Nah, kalian isi absen ya. Nanti Bapak limit sampai jam 8.30. Absensinya lebih dari jam 8.30 kalian tidak bisa isi absen ya. Jadi pertama kali sebelum memulai pelajaran kalian isi absen terlebih dahulu. Kemudian klik materinya. Nah, nanti muncul seperti ini halaman blog dengan artikel informatika dan keterampilan generik ya. Nah, seperti ini filenya adalah file PDF ya. File PDF. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau menggunakan Discuss, ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggal ketikkan ya. Apa pertanyaannya atau mau didiskusikan dengan teman sekelas atau tidak hanya sekelas ya menggunakan Discuss tuh. Siapa saja yang lihat dengan layanan komentar ini bisa ikut berpartisipasi ya. Jadi memperkaya pemikiran-pemikiran yang ada. Oke, nah ini ya. Nah, ini PDF ya. Tampilan di smartphone juga seperti ini ya. Jadi ini adalah referensi kita ya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya mengenai mata pelajaran informatika. Jadi ini adalah pegangan kita ya untuk apa buku dari mapel informatika. Oke, Bapak kasih besar saja. Nah, ini ya. Oke. Nah,
seperti ini. Ini bukunya disusun oleh Pak Mustafa dan kawan-kawan ya. Untuk SMA kelas 10. Penulisnya Pak Mustafa Wahyono Auzi Asfarian dan kawan-kawan ya. Nah, ini. Oke, kita perlahan-lahan turun ya. Setiap halaman demi halaman. Di sini kata pengantarnya dari Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan ya. Nah, ini. Kemudian ada prakata ya. Jadi nanti kalian harus banyak literasi ya. Literasi karena informatika SMA itu sekarang sangat jauh berbeda ya dan lebih berat gitu ya. Karena ya tadi ini seperti tadi ini eh, sesuai dengan kebutuhan dari siswa ya. Terampil berpikir, berkarya dan berteknologi ya. Nah, kemudian ini daftar isinya. Dari daftar isi bab 1 jadi informatika dan keterampilan generik tentang sub babnya adalah yang A tentang informatika di sekolah menengah atas, yang B keterampilan generik. Kemudian bab 2 berpikir komputasional ya. Jadi subnya pencarian, pengurutan, tumpukan atau stack dan antrian atau queue ya. Bab 3 teknologi informasi dan komunikasi ya. Integrasi konten aplikasi perkantoran, fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, ini. Kemudian sistem komputer bab 4. Jadi komputer dan komponen penyusunannya, interaksi manusia dan komputer, kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi. Nah, jadi di dalam sistem komputer ada 4 sub ya. Kemudian bab 5 jaringan komputer dan internet. Nah, ini jaringan lokal dan internet, komunikasi data dan ponsel, proteksi data saat berinteraksi ya. Kemudian saat proteksi data saat berinternet. Mohon maaf. Kemudian yang keenam, bab 6 analisis data. Jadi pengenalan perkakas analisis data. Yang kedua adalah koleksi data, subnya. Yang sub yang ketiga adalah visualisasi data. Bab 7 algoritma dan pemrograman. Nah, ini kalian nanti pada sub pokok bahasan sub bab ini kalian akan belajar tentang algoritma ya. Nah, kemudian bahasa pemrograman prosedural, bahasa pemrograman C, kemudian pengayaan. Yang bab 8 ini dampak sosial informatika. Nah, pertama yang akan dibahas sejarah perkembangan komputer, aspek ekonomi dan hukum pada produk informatika. Yang ketiga, informatika untuk masa depan. Kemudian, karir dan studi lanjut di bidang informatika. Bab 9 praktikal lintas bidang informatika. Nah, pengarahan guru dan observasi, subbabnya, kemudian pelaksanaan proyek, monitoring dan evaluasi proyek. Oke, ini adalah daftar gambar ya. Daftar gambarnya kita ke bawah halamannya. Nah, ini bab 1 ya. Bab 1 informatika dan keterampilan generik. Jadi tujuan pembelajaran pada bab 1 ya. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu berkolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikannya hasilnya ya dengan efektif dan efisien. Jadi setelah berkolaborasi dalam tim mengomunikasikan hasilnya ya, kemudian secara efektif dan efisien. Nah, apakah kalian pernah bekerja dalam kelompok
atau tim dan melakukan presentasi atau belum? Pernah dilakukan itu waktu SMP? Jika pernah, nah itu bagaimana proses membentuk sebuah kelompoknya ya. Jadi membentuk kalau ada istilah kerja kelompok. Nah, jangan sampai kerja kelompok tuh yang satu bekerja, anggota kelompok yang lain malah berleha-leha atau menunggu hasil ya. Nah, jangan sampai begitu ya. Jadi yang namanya juga kerja tim, kerja kelompok itu semuanya anggota kelompok harus ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya ya. Jadi dituntut untuk eh, apa? Kritis ya, berpikiran kritis, kemudian menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam kelompok tersebut ya. Jadi jangan apatis ya. Jadi kalian harus harus kreatif dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran kalian ya. Nah, ini apa dalam mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru mapel juga kalau misalkan ada pekerjaan kelompok, tugas yang harus dikerjakan, nah itu kerjakan dengan baik ya. Bikin kesepakatan dulu. Nah, kalau misalkan ya bikin komitmen dalam kelompok ya, bikin kesepakatan. eh, Misalkan ada beberapa topik yang harus didiskusikan gitu ya. Jadi kalian buat kesepakatan di situ. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa ya, dan seterusnya. Sesuai dengan beban. Jadi membagi beban ini, membagi beban pekerjaan dengan anggota tim kelompok. Nanti didiskusikan di situ hasilnya ya. Menurut saya untuk topik ini begini, untuk topik A begini, untuk dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian kalau sudah didiskusikan, nah buat presentasinya yang menarik. Jadi infografisnya dibuat gitu ya. Dibuat. Jadi agar orang lain juga tahu ya, dibuatnya em, bisa menggunakan aplikasi Office yang seperti misalkan PowerPoint, kalau di Microsoft Office, kalau di Linux menggunakan Open Office atau menggunakan LibreOffice, kemudian ada VPS ya dan sebagainya. Nah, itu silakan tools atau software-software aplikasi seperti itu silakan dimanfaatkan untuk membuat infografis ya. Nah, ini adalah peta konsep. Peta konsep dari materi ini ya. eh, Kita lihat, kita perbesar peta konsepnya. Jadi mulai dari pemanasan, berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu kita bekerja sama lah ya, bahasa mudahnya. Bekerja sama dengan tim gitu ya. Berkolaborasi. Kemudian perencanaannya dibuat, perencanaannya. Nah, kemudian komunikasi yang ini dalam keterampilan generik itu komunikasi juga itu harus dilakukan dengan baik ya. Komunikasi dari hasil eh, bikin komitmen misalnya, bikin aturan gitu kan. Kemudian nanti dari komunikasi hasilnya bisa melakukan presentasi dan juga menayangkan dalam bentuk infografis ya. Nah, informatika dan keterampilan generik. Mengapa informatika? Di sini ya, informatika kelas 10
apa dan mengapa itu informatika, kemudian apa yang harus dipelajari, kemudian informatika dan profil pelajar Pancasila ya. Ini ada profil pelajar Pancasila ya. Kemudian tanya jawab, rencana kegiatan, informasi. Nah, ini adalah peta konsep informatika dan keterampilan jurnalistik. Jadi kalian bisa baca baca apa? Literasi dulu ya. Kemudian eh pahami ya, jangan terburu-buru ya. Jadi coba praktekkan bagaimana cara membaca yang baik dan benar ya. Nah, pahami itu, ambil kesimpulannya, baru buat rangkumannya ya. Poin atau inti-intinya apa saja. Ya. Oke. Nah, eh di sini kalian juga mungkin apa kalau misalkan berkaitan dengan permainan ya di telepon pintar ya atau smartphone, ada banyak aplikasi permainan ya, mungkin eh kalian bukan sering ya tapi mungkin terlampau sering ya bermain menggunakan apa, menggunakan aplikasi permainan dan banyak itu. Nah, itu apa namanya? Produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika ya. Jadi permainan aplikasi permainan itu merupakan salah satu produk dari salah satunya dari ilmu informatika. Nah, pengembangan produk yang kompleks ya perlu kolaborasi dengan tim agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Jadi untuk aplikasi permainan yang misalkan seperti COD ya, itu dan Point Blank dan sebagainya itu pekerjaan bukan hanya satu orang ya, tapi itu banyak orang gitu ya, banyak tim ya, tim desainer, tim programmer, servernya, hardwarenya dan sebagainya itu apa, dikerjakan eh, tidak oleh satu orang ya. Makanya perlu kolaborasi ya di sini ya. Untuk pengembang produk tuh perlu kolaborasi ya. Jadi tim programmer, tim analis itu perlu kolaborasi sehingga menghasilkan produk sesuai sesuai dan yang diinginkan gitu ya. Nah, itu apa, aplikasi permainan ya contohnya. Nah, kemudian informatika, bidang pengetahuan, keterampilan generik, bekerja dalam kelompok perencanaan kerja, mengkomunikasikan hasil kerja, presentasi dan infografis. Nah, ini alurnya ya. Alurnya bisa seperti ini ya. Jadi terakhir presentasi dan infografis. Oke. Kemudian di sini tentang informatika di sekolah menengah atas. Nah, informatika adalah, nah di sini ya kalian nanti literasi mata pelajaran yang baru diterbitkan buku pelajaran resminya. Informatika berikut adalah penjelasan antara ringkas tentang kurikulum informatika ya. Jadi informatika itu adalah mata pelajaran yang baru diterbitkan buku pelajaran resminya. Informatika berikut adalah penjelasan secara ringkas tentang kurikulum informatika ya. Nah, ini informatika pengertiannya ya. Nah, ini pengertian informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan, mengenai studi ya, perancangan dan pembuatan sistem komputasi ya, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, ada istilah komputasi. Nah, komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains ya. Jadi istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatik ya, computing atau computer science ya.
Jadi informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam mengembangkan sistem komputer gitu. Nah, sekarang apa itu komputasi? Jadi menurut menurut KBBI ya sekarang KBBI nih. Komputasi adalah jadi satu penghitungan dengan menggunakan komputer. Ya. Yang kedua, dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan, ya, itu komputasi. Jadi, landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional, ya, atau computational thinking. Nah, berpikir komputasional ini jadi merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning ya mengenai sistem dan persoalan. Hmm. Moda berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis. Nah, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan dan memecahkan persoalan. Jadi kalau kalian belajar informatika, nanti akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi baik yang mengandung komputer atau tidak. Nah, ini ya. Ini kalian nanti untuk ini silakan literasi ya. Ini ada apa? Kalian pahami dulu, dimengerti dulu ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Eh, apa bila ada pertanyaan yang tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian baca dulu ya, literasi dulu ya. Ini bab satu. Jadi nanti Bapak akan sampaikan per bab ya. Ini materinya. Kemudian di sini ada informatika di era industri 4.0 ya. Jadi apa namanya? eh Kalian mungkin pernah mendengar era industri 4.0, 3.0 ya. Nah, ini perkembangan era industrinya seperti apa bisa kalian lihat. Di sini ada 4 revolusi industri ya, mulai dari industri 0, industri 2.0, 3.0, 4.0, bahkan sekarang 5.0 ya. Nah, eh ini 4 revolusi gambar atau perkembangan dari revolusi industri ya. Jadi revolusi industri 1.0 itu yaitu mengenai mekanisasi dan pengenalan tenaga uap dan air ya. Itu industri 1.0. Kemudian industri 2.0 jalur perakitan produksi massal ya menggunakan tenaga listrik. Nah, kemudian industri 3.0 komputer nah mulai masuk ya ke industri untuk memproduksi secara otomatis ya sistem IT dan robotika. Kemudian 4.0 pabrik cerdas dengan sistem otonom, IoT, ya, Internet of Things dan machine learning. Nah, ini adalah proses revolusi industri ya, alurnya. Nah, ini juga nanti kalian silakan pelajari ya, baca
terlebih dahulu ya. Diskusikan juga dengan teman. Kemudian nanti apa yang tidak dipahami, silakan kita diskusikan ya. Kita tanyakan ke Bapak untuk kita diskusikan bersama ya. Nah, oke, kita ke bawah ya. Nah, di sini ada landasan berpikirnya ya. Jadi dalam menghadapi situasi tersebut, nah tadi revolusi industri tadi ya, eh, seperti apa? Nah, karena dunia semakin berkembang tuh semakin cepat ya, cepat berubah ya. Dulu yang tidak adanya yang tidak ada dulu, eh, contoh sederhana saja. Dulu eh, kita akan membeli sesuatu itu harus ke pasar, harus ke toko, ya, membeli makanan saja. Nah, sekarang dengan menggunakan aplikasi kita bisa pesan antar, ya. Kita mengklik aplikasi, kemudian pesan barang yang kita pesan atau makanan yang kita pesan, beberapa menit kemudian sampai di rumah kita, ya. Misalkan kalian pesan martabak, pesan roti dan sebagainya gitu ya. Transaksinya online gitu ya. Nah, itu perubahan yang begitu cepat. Eh, Kemudian apalagi contohnya misalkan eh, mobil ya. Nah, dulu kita naik angkot. Nah, sekarang mobil itu sudah kendaraan yang kita akan naik itu bisa menjemput kita ya. Kemudian mengantarkan kita kemanapun tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu adalah perubahan eh, perubahannya eh apa yang terjadi ya saat ini ya. Dan itu begitu cepat sekali perubahan-perubahan itu. Nah, dan contoh yang paling dekat dengan kita ya, kalau dulu kita belajar tatap muka gitu ya, sekarang sudah bisa online gitu ya. Nah, itu proses belajar, ada sekolah online ya. Nah, itu eh, sebetulnya pada saat era revolusi industri 3.0 itu sudah dimulai gitu ya. Jadi eh, pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti itu. Jadi tanpa adanya sekat-sekat, batasan-batasan wilayah dan tempat gitu ya. Semua orang bisa belajar dimanapun, kapanpun ya. Nah, itu contoh perubahan perubahan yang saat ini kita rasakan ya. Nah, dalam menghadapi situasi tersebut ya, nah, siswa yang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis ya dan mulai memikirkan masa depannya gitu kan. Mau mengikuti zaman atau mau tergerus oleh zaman gitu ya. Nah, nah, ini zaman sekarang jadi komputer itu melebur ya ke semua bidang. Nah, kedokteran menggunakan komputer, kemudian eh, bidang di pemerintahan menggunakan komputer semua. Semua komputer memasuki ke semua bidang-bidang kehidupan ya. Bahkan kalian menggunakan smartphone juga itu komputer ya. Nah, jadi menggunakan smartphone itu sebuah komputer yang diprogram ya untuk telekomunikasi gitu ya. Nah, untuk berkomunikasi ya. Nah, oke, di sini ada Bapak cukupkan dulu sekian ya.
sampai satu lagi deh ini ya. Jadi apa yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Nah, di sini informatika mencakup aspek teoritis dan praktis ya. Jadi mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif ya, untuk menghasilkan penemuan atau invention ya. Nah, jadi membantu kalian dalam mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif. Makanya eh, itu nanti kita akan pelajari ya. Nah, penemuan menghasilkan penemuan terkait dengan apa? Dengan komputer dan sistem komputasi. Nah, itu ya. Nah, kalian nanti diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah ya yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Nah, itu. Nah, dengan mengombinasikan dari prinsip, praktik, dan penemuan, prinsipal, praktis, dan invention. Nah, kalian akan menjadi lebih kreatif dan merasakan manfaatnya. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini adalah pilar pengetahuan informatika ya. Jadi pertama eh mulai dari sistem komputer. Nah, ini yang warna biru. Nah, ini sebagai pondasi yaitu berpikir komputasional ya. Nah, kemudian di dalam di atasnya itu ada beberapa pilar ya. Yang pertama sistem komputer, jaringan yang kedua yang ini jaringan komputer dan internet, yang ketiga analisis data, AD ya, yang ini AD jadi analisis data, kemudian AP algoritma dan pemrograman, kemudian DSI ini adalah dampak sosial informatika. Di atasnya praktikalitas bidang dan paling atas yaitu TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk penjelasan materinya sampai sini. Uh, ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup ya. Kalau misalkan dari penjelasan video ini masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di grup, di blog juga bisa, di GC juga bisa ya. Baik, uh, kalau bisa uh, untuk pertemuan selanjutnya kita kita ikon ya. Jadi kalau misalkan dirasa misalkan ada yang kurang jelas dari materi di sini ya, dari materi video, kita diskusi ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham ya alhamdulillah sudah memahami. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu sekian. Kalian literasi dulu ya. Uh, Minggu depan kita lanjutkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.